Kan aku tuh dulu punya insomnia parah sekali gitu ya, kalau malam tuh nggak bisa tidur dan itu bahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini dengan Bu Agustin dari Rarace. Jadi Rarace itu adalah itu ya, sebuah bakery dan workshop gluten free ya. Awalnya sebenarnya Rarace ini masuk ke sejarah kenapa Rarace ada gitu ya. Kebetulan aku tuh dulu punya insomnia parah sekali gitu ya, kalau malam tuh nggak bisa tidur dan itu bahaya ya. Jauh dari suami nggak pernah bisa tidur gitu. Aku harus melakukan sesuatu yang positif kurasa. Dan kebetulan suka masak, cuma nggak pernah baking. Jadi aku tertantang kenapa aku tidak bisa baking. Ya udah aku pertama baking gluten, terus berkembang cobain resep orang dan itu ternyata kok hampir semua orang memegang itu gitu. Siapa sih yang nggak makan roti tepung terigu? Semua orang kalau ada menu viral misal burnt cheesecake, semua orang baking itu, ya kan? Semua orang upload tentang bagaimana cara membuat itu gitu. Cuma itu aku kok nggak asik ya gitu. Terus ada seorang temen yang kasih insight, kalau kamu baking gluten itu ya peluangmu semakin kecil karena semakin banyak orang yang baking itu. Aku kan produksi tepung nih katanya, kamu tak kasih sampel 2 kilo, waktu itu tepung mokaf itu dari singkong tapi dia difermentasi sebelum dihaluskan. Jadi kalau tepung singkong sendiri itu kan cuma dikupas, dijemur, digiling. Itu apaknya luar biasa, apak singkongnya itu luar biasa. Nah ini aku dikasih yang mokaf sebelum dijemur, dikupas itu dia direndam dulu fermentasi berapa hari, dihaluskan jadi tepung gitu. Baunya tidak semenyengat cassava. Berawal dari situ aku riset waktu itu langsung roti. Padahal pada akhirnya aku menemukan bahwa tepung untuk roti itu harus dari jenis biji-bijian. Cake dan cookies bisa dari umbi-umbian. Itu setelah perjalanannya aku riset gitu ya. Jadi ini memang Rarace ini terbentuk sebagai penyembuhan psikisku sebenarnya, mengatasi insomnia kayak gitu. Terus ditantang untuk menciptakan dari tepung gluten free. Akhirnya ya udah bertahap. Cuma kendalanya waktu itu tidak ada sumber belajar. Kalau orang Indonesia tidak familiar ya dengan tepung gluten free, meskipun panganan asli sini kudapannya itu memang seharusnya tidak ada gluten, tidak pakai terigu, tidak pakai gandum karena itu tidak tumbuh di sini toh. Jadi saking industrialisasi pangan, maka terigu itu seolah-olah lazim. Orang nggak banyak tahu bahwa itu tuh tumbuh di belahan dunia lain, dari Eropa, dari China. Itu kan kaitannya nanti sama jejak karbon, polusi, karena proses pengangkutannya. Dari situ udah gluten free, aku juga pakainya tepung lokal. Kalau sekarang kan berkembangnya dari masih pakai ragi instan, cuma baking cookies, cuma baking cake. Pada akhirnya riset ini berjalan, aku berani pakai sourdough atau ragi alami. Jadi aku raginya bikin sendiri dan itu gluten free, cukup jarang. Sourdough biasanya gluten ya. Di YouTube, di kursus online, kursus workshop offline seperti itu, tetap sourdough itu biasanya gluten. Aku cukup percaya diri bahwa di Jogja kayaknya yang workshop sourdough gluten free baru aku, dan tidak pakai tepung impor. Jadi untuk sampai kenapa aku pakai tepung lokal seperti sorghum, seperti millet, itu ya karena aku juga membawa isu menghindari emisi, meminimalisir seminimal mungkin, meninggalkan jejak karbon gitu ya. Ada banyak sekali tepung gluten free yang dari luar lebih bagus kualitasnya daripada sorghum, millet, ada bakwi, ada quinoa. Tapi ya itu lagi, misiku kan memang selain gluten free juga tepungnya lokal. Seperti itu perjalanannya, intinya seperti itulah. Dari nggak bisa tidur, baking, terus ditantang
untuk menciptakan, tapi aku nggak punya banyak sumber belajar. Jadi aku akhirnya ikut kursus online baker Polandia waktu itu. Tapi tepungnya beda, dia pakainya buckwheat yang hanya tumbuh di negara 4 musim gitu loh. Sementara kalau aku mendatangkan itu sekilonya sekitar 400.000, 300.000. Oke, mungkin bisa, yang beli akan kuat bayar satu roti harga 100.000. Cuma terus ya itu tadi, aku sebisa mungkin aja tidak pakai plastik untuk kemasan. Aku kemana-mana bawa kotak bekal. Masa aku mau pakai tepung impor yang itu meninggalkan jejak karbon nggak sedikit loh proses pengangkutannya gitu. Meskipun sudah gluten free, ya aku baca-baca jurnal pangan, apa sih yang karakteristiknya mirip dengan tepung-tepung yang seperti buckwheat yang hanya tumbuh di sana gitu. Ternyata kita punya sorghum, kita punya millet. Itu yang untuk roti ya. Kalau untuk cake sama cookies aman lah. Kita bisa pakai mocha. Mocha siapa sih yang nggak ngerti singkong ya? Bikin tepung. Itu challenge-nya memang di roti. Aku tahu bahwa akhirnya roti itu memang harus dari tepung biji-bijian. Seperti beras, sorghum, millet. Bisa pakai kacang hijau. Ya. Bisa. Kacang hijau. Yang nggak bisa untuk roti, kalau sourdough, kalau pakai ragi instan pasti bisa pakai mocha. Cuma kan karena kami sudah sourdough ya, tidak pakai ragi instan. Itu yang bisa adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Gitu. Biji-bijian itu serealia yang seperti beras, sorghum, yang mirip-mirip lah bentuknya sama gandum. Jawut tahu? Kalau orang Jawa pasti tahu jawut. Dia seperti beras ketan tapi lebih kecil butirannya. Mirip banget itu sama gandum tanamannya. Cuma ya harus dibandingkan, tapi secara sekilas mirip. Begitu. Apa lagi tadi? Sejarahnya begitu. Lalu bagaimana ceritanya Raraci ini dari project personal menjadi sebuah brand, sebuah bisnis yang mungkin semi bisnis ya, yang sudah mempunyai customer, dan bagaimana caranya itu maintain customer base itu? Kalau itu sebenarnya kami gayung bersambut aja sih. Mungkin ada kebutuhan, ada supplier. Taruhlah aku jadi supplier kecil-kecilan ya. Kebutuhan ini muncul karena memang harus ya. Pertama ada orang yang sangat butuh, karena tidak bisa terkontaminasi gluten. Jadi orang ini memang butuh sekali makan rotian, tapi sama sekali tidak bisa terkontaminasi gluten. Akhirnya kan aku harus meriset dong, karena tidak ada sumber belajar resep jadi itu kan nggak ada. Otomatis aku harus menyanggupi challenge itu, aku ya riset dari tepung satu, karena tepung gluten free itu banyak sekali. Kalau kita katakan gluten, tepung gluten free apa berarti? Ya yang selain gandum dan turunannya gitu. Gandum itu turunannya adalah terigu. Ibaratkan beras putih itu terigu, beras merah itu gandum. Jadi dia terigu tuh gandum yang di bleaching sampai bersih putih gitu. Untuk membedakan kalau terus tepung gluten free itu apa? Iya tepung selain gandum gitu. Lebih gampangnya gitu ya istilahnya ya. Berarti pati ya masuk itu, karena itu kan bukan gandum gitu. Berawal dari situ ada kebutuhan, aku merasa perlu untuk dan mampu untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Dari mulut ke mulut, kadang-kadang kayak mama itu kan tuh kasih sampel ya, rasain mbak gitu kan. Kok enak, dia kan menyebarkan itu gitu loh. Ketika mungkin ngobrol sama temennya, aku kena autoimun, aku nggak bisa makan gluten. Temenku ada yang produksi itu, aku dikasih sampel waktu itu, cocok. Berawal dari seperti itu, benar-benar aku nggak expect ini tuh aku pada akhirnya punya customer dari Bandung, Surabaya, Jakarta yang mereka rutin karena mereka butuh itu tadi loh. Jadi dari itu ya, dari project personal, karena mungkin ngasih sampel ke temen gitu, terus pada nyebar itu, ada yang baking nih gluten free dan enak, terus akhirnya itu menjalar jadi mikro bisnis ini. Dari situ juga aku tahu bahwa kebutuhan gluten free ini ada dua jenis ya. Orang yang memang harus konsumsi gluten free dan orang yang sudah sadar bahwa
gluten itu efeknya bisa tidak baik ketika itu dikonsumsi terlalu banyak dan harian dalam jangka waktu panjang gitu. Gluten itu ibaratkan dia punya perbedaan gluten dan gluten free itu kan protein glutenin yang ada dalam tepung gluten. Ini yang bikin rotinya kenyal, liat, bisa fluffy, empuk sekali kan roti. Itu yang tidak dipunyai tepung gluten free. Tapi justru itu juga bisa jadi masalah karena dia dicerna itu paling cepat 48 jam di usus. Kalau aku nyuci mangkok yang untuk ngadon roti gluten itu kan harus takum pakai air dulu. Itu nanti baru bisa gampang dibersihkan. Kenapa? Ya karena selengket itu. Bayangkan si gluten ini ada di usus kita. Dia meninggalkan residu. Tidak bisa clean sepenuhnya, dan itu yang menyebabkan banyak masalah sekarang. Orang autoimun yang kena di pencernaannya biasanya karena itu. Dia pencernaannya banyak yang seharusnya bisa dicerna sempurna, dia enggak. Salah satunya gluten itu tadi, gluten susu, kayak gitu. Untuk beberapa orang memang nggak bisa dan menimbulkan masalah gitu. Itu kategorinya satu, memang orang yang tidak bisa konsumsi. Yang kedua, orang yang mulai hati-hati terhadap asupan setelah tahu bahwa gluten itu efeknya seperti ini. Ada satu lagi, anak berkebutuhan khusus, karena itu ternyata seperti zat yang ngecas terus di gluten itu ibaratkan daya listrik yang dia akan memberikan energi terus menerus kepada si anak, terutama itu biasanya anak autis dan ADHD itu loh. Itu ngefek banget karena aku punya anak ya ADHD. Kalau makan coklat, minum susu sapi, gluten itu udah sampai jam 2 malam dia masih lompat-lompat di sofa. Ya, saya itu juga begitu. Ya, aku dengar cerita dari mama, ternyata anakku dan anak Mbak Tria itu sama. Kenapa sekolahnya juga sama kan? Pada akhirnya terhubung juga di situ. Seperti itu. Ceritanya ya, aku nggak sadar bahwa akan menjadi sebesar ini. Dibilang besar juga enggak sih, cuma mulai dikenali, punya identitas. Idealismenya tuh mulai dikenal oleh orang. Ya, gitu. Lalu mungkin langkah-langkah apa? Ini kan jadi mikro bisnisnya, sudah jadi bisnis yang sudah berjalan. Kira-kira untuk kedepannya, langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil untuk mempertahankan bisnis ini? Kalau mempertahankan mungkin aku nggak perlu strategi. Jadi sebenarnya udah datang sendiri gitu pelanggan itu karena butuh itu tadi ya. Cuma ini aku berencana untuk meningkatkan yang tadinya aku baking di rumah by PO. Kemarin aku tuh menang dana hibah dari perusahaan Eropa. Itu sebenarnya perusahaan hostinger internet gitu. Jadi dia ngadain kayak semacam ceritakan bisnis kecilmu. Kami akan mengambil bisnis yang berkelanjutan. Isu tentang aku menghindari jejak karbon dalam proses pengangkutan itu tadi ternyata masuk sama kategori mereka. Jadi bagaimana aku memberdayakan komunitas. Tempat aku mengambil tepung gluten free itu tetangga kampung. Kalau di Jawa itu ada namanya pedukuhan ya. Lebih besar daripada RT, atasnya RT lah. Itu namanya Bunani. Dia tetangga pedukuhan dan dia memang produksi tepung-tepung lokal. Jadi aku kalau belanja tuh jalan kaki, naik sepeda. Itu dia juga memberdayakan ibu-ibu setempat. Proses pengolahan tepung yang sekian itu, beliaunya juga memberdayakan orang-orang sekitar. Dan ternyata itu dilihat sama si perusahaan Eropa ini tadi, dan aku terpilih salah satu dari 5 dari Indonesia yang akan dapat dana. Sudah cair, makanya kayak semacam temen ketika nawarin tempat ini tuh pas dananya cair gitu loh. Jadi aku kayaknya ini waktu yang tepat untuk aku mengembangkan gitu loh, dengan cara aku sudah punya space, teritorinya Rarace itu ada, secara fisik tuh ada gitu loh, nggak cuma online. Jadi akan ready stock setiap hari juga. Rencanaku mau bikin workshop tentang pengetahuan gluten free, bagaimana
tepung gluten free ini diolah. Jadi aku akan ajak ke pabrik tepung tetanggaku itu termasuk bagian dari workshopnya, turnya, sama bagaimana membuat gluten free sourdough bread gitu. Kalau cake sama cookies kurasa sudah banyak yang bikin, sudah banyak yang jual, dan aku tak menekuni yang sourdough bread gluten free aja gitu. Jadi nanti main-main dan strateginya udah berani buka offline store. Udah berani buka offline store. Ya. Berani buka offline store itu kan artinya akan berubah jadi dari sistem PO ke ready stock. Nah, untuk ready stock itu apakah akan ada itu perkiraan shelf life, perkiraan apalagi ya? Logistiknya. Sebenarnya aku tuh punya pengalaman untuk ready stock tanpa PO itu ketika aku ikut community market. Jadi kan aku nggak ngerti ya, orang ini mau beli enggak, tertarik enggak dengan produkku gitu. Tapi aku berani ikut beberapa kali gitu, kayak Pasar Wiguna, Pekan Kelangenan. Itu kan otomatis aku mau nyetok apa aja yang kira-kira diminati, dan ternyata selalu habis gitu. Jadi aku bayangkan bahwa aku buka store itu ya aku melakukan sama ketika aku prepare community market, cuma setiap hari dan tempatnya sama, ya ini di tempat Raraci ini. Pertimbanganku seperti itu aja. Tidak tidak terlalu kompleks ya. Enggak. Jadi sak melakukannya dulu, paham ya? Enggak yang terus aku idealis harus nyetok begini. Sak tekani dulu, belajar. Tetap alon-alon nggak apa-apa, karena orientasinya kemudian kan tidak berawal dari bisnis ya. Tetap aku jaga idealismenya gitu. Tetap aku jaga bagaimana soul dari apa sih yang aku pengen tularkan ke pelanggan itu tetap dapat gitu mereka. Gak terus aku hari ini harus tembus segini, aku harus begini, enggak. Jadi ya aku pengen baking apa, aku display, silakan ya ini gitu. Jadi itu ya artisan ya? Ya artisan. Tidak tidak seperti toko yang dia ngejar profit yang harus gini. Yang viral apa kita bikin itu, tidak. Cuma aku pengen bikin ini, terus aku pajang ini gitu. Ya, aku hari ini moodnya lagi bikin ini nih. Jadi nanti tidak ada set menu, tapi lebih kayak ini daily special gitu ya. Iya, jadi ada beberapa yang aku tuh memang jatuh cinta dengan produk ini gitu. Proses penciptaan untuk menjadi sebuah produk itu kan aku banyak sekali aku catat itu, bahwa ini tuh aku bahagia ketika menciptakan ini, aku bahagia dengan respon orang-orang ketika menikmati ini. Itu yang akan kujadikan daily menu. Ada beberapa yang insidental juga kadang. Jujur aku tuh kadang-kadang dikasih challenge tuh nggak semua aku iyain. Aku lihat feelnya aku sama orang ini gimana ya. Kalau aku vibrasinya dapat, aku iyain. Mau sesulit apapun permintaan dia. Contohnya mama, gitu ya. Tapi ada juga yang kayaknya dia tuh menganggap aku cuma tukang roti gitu. Oh enggak, aku iyain tuh. Paham ya? Tetap mainnya tuh rasa kalau aku. Jadi lebih dari sebuah brand jualan, tapi lebih ke personal project gitu ya. Iya. Kalau akhirnya itu jadi dianggap orang jadi brand bisnis, ya itu efek aja ya. Itu tetap aja nih kayak aktualisasi diri gitu. Raraci itu aktualisasi diri, termasuk workshop ini bukan aku mengejar pendapatan, tapi bagaimana ideku itu disetujui oleh orang-orang yang akan terlibat di workshop itu. Mereka daftar, otomatis mereka setuju dong dengan ide yang kujual ini gitu. Seperti itu. Jadi kegiatan kayak kopi shop itu di Klaten yang buka jam bukanya itu cuma sekitar 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4. Sama awalnya begitu Mas Afis, cuma pada akhirnya buka di Babarsari, di sini tambah lagi yang gede nanti di Demangan. Makanya kenapa dia nawarin, mungkin dia maunya ya juga yang di lokasi ini yang sejenis juga gitu. Nanti mungkin di sebelah itu ada perpus, ada workshop menulis aksara Jawa misal. Itu juga karena orientasinya bukan keuntungan juga ya kalau kayak gitu. Tapi bagaimana idenya dia itu disetujui oleh orang-orang yang akan terlibat.
Lebih ke situ sih kalau racik. Lalu mungkin pertanyaan terakhir, kan di Jogja itu kan ada beberapa bakery lain ya, itu homemade bakery lain. Itu kira-kira apa yang membedakan racik dari mereka? Kalau gluten free masih jarang. Jadi aku bisa pastikan mungkin ketika orang mencari gluten free di Jogja akan ingat dengan racik. Bahkan orang-orang searching itu mungkin kesusahan ketika dari hashtag itu munculnya ya racik, kontaknya racik gitu. Beberapa bukan pelanggan sih, orang yang menemukan racik kayak foreigner itu, aku punya orang Slovakia sama Belanda sama Prancis, itu mereka mau liburan ke Jogja ternyata mengkhawatirkan asupan mereka. Kultur makan roti itu kan buat mereka kan daily-nya harus dapat ya. Di Jogja mereka nggak nemukan, jadi aku stok mereka ke hotel gitu. Ternyata ya gluten free itu identik kalau di Jogja dengan racik gitu. Kalau yang lain kan gluten, oke, sama-sama sourdough, tapi mereka bikin workshop sourdough, tapi kan mereka gluten. Terus kalau misal mereka menyediakan menu gluten free seperti yang di Prawiro Taman, aku mungkin nggak bisa sebutkan brandnya ya, itu mereka pakainya tepungnya impor seperti buckwheat. Dia juga menjual tepung itu gitu di situ, mungkin di repack 1/4 atau setengah kiloan. Aku juga nanti rencana akan memajang produknya Bu Nani yang tempat aku ngambil tepung, tapi sudah dalam bentuk kuracik. Jadi kalau tepung gluten free itu kan tidak satu tepung terus bisa dibikin roti, enggak. Dia harus di mix and match. Misalnya rotiku itu pakai sorghum, pakai millet sama tapioka. Atau tapioka ini bisa kadang ku ganti pakai tepung pati Garut. Ini aku akan jual flour mix ala racik, misal khusus roti, khusus cake, khusus cookies, tapi dengan brand racik gitu loh. Jadi ini benar-benar racik. Kamu nggak akan menemukan flour mix-nya atau campuran tepung ini di baker lain, gitu ya. Jadi racik itu ya, selain dia gluten free, dia memberdayakan produk lokal dari itu. Ya. Lebih ke gotong royong bukan? Community development. Nah. Dan itu ayo bareng-bareng gitu. Alon-alon nggak apa-apa. Tapi maju pelan-pelan. Kalau capek ya jalan di tempat dulu lah, tapi jangan mundur. Kita maju bareng-bareng sesama komunitas, memberdayakan komunitas lokal. Isunya tetap yang dibawa adalah pangan lokal juga. Begitu. Jadi ada berapa isu di situ? Gluten free itu masuknya ke kesehatan. Pangan lokal itu nanti community development, kita memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir itu ya carbon free itu ya? Ya itu yang pada akhirnya berkaitan dengan pemilihan kenapa tepung lokal. Ya karena kita menghindari jejak karbon yang, meskipun aku nggak seberapa ya racik, tapi tetap ada beban moral ketika aku ikut menyumbangkan jejak karbon pada pemilihan tepung yang ku pakai ini gitu. Itu kan meskipun sedikit tapi beban moral ya. Mungkin orang akan bisa mengabaikan itu, tapi ternyata aku enggak gitu loh. Makanya kenapa aku nggak pernah kasih plastik, kalau packing ya kertas aja, atau kecuali kusarankan bawa kotak bekal sendiri. Biasanya sih gitu. Cukup mungkin buat beberapa orang yang tidak paham idealisme ini kok ribet banget ya gitu. Tapi ya sudah, kami punya misi itu. Ada banyak sekali isu yang terlibat di dalam racik gitu ya. Ya sudah Bu, sekiranya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pemuda Harapan Bangsa. Semoga membawa idealisme baru juga yang bisa diterapkan nantinya. Yes, matur nuwun, sudah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup terjawab.